Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Ketika dilanda hutang, biasanya seseorang pikirannya akan kalap dan jalan pintas menjadi tujuan utamanya. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, yaitu pedagang bakso yang terjerat hutang dan segera ingin memiliki kekayaan yang instan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Terjerat hutang, pedagang bakso nekat jalani pesugihan. Seorang pedagang bakso terjerat hutang, kemiskinan pun membuatnya ingin cepat kaya dengan minta bantuan jin. Pada malam hari bulan purnama, Rinaldi bersama-sama temannya berkumpul di rumahnya. Waktu itu cuaca memang bagus sekali, sehingga mereka betah ngobrol sampai malam hari. Macam-macam yang sudah dibicarakan, dan yang terakhir adalah masalah pekerjaan dan nasibnya. Rinaldi bekerja sebagai pedagang bakso di kampung itu, sedangkan istrinya dagang gorengan di depan rumahnya. Rinaldi mengatakan bahwa pedagang bakso di kampung, baksonya memang sering-sering laku, tetapi juga banyak tidak lakunya, sehingga terpaksa ia banyak punya utang, termasuk terjerat utang bank titil atau bank keliling. Maka ia minta pertimbangan teman-temannya yang juga ngobrol waktu itu. Pekerjaan apa yang banyak hasilnya? Rianta tidak memberikan jenis pekerjaan apa yang banyak menghasilkan uang, tetapi memberi jalan agar dagangannya laris, minta bantuan jin. Rinaldi tanya kepada Rianta, bagaimana mas untuk bisa menghubungi? Jawab Rianta, cari saja di HP tempat-tempat untuk mendapatkan pesugihan. Akhirnya Rianta membuka HP, ditunjukkan pada Rinaldi, ini tempat-tempat pesugihan. Rinaldi mengamati dan menemukan satu yang cocok dengannya. Kemudian ia bilang, ini mas yang saya tertarik. Rianta memberikan penjelasan kalau tertarik agar Rinaldi mendatangi tempat itu. Rinaldi bilang, oke mas. Jam sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Maka pembicaraan diputus dan teman-teman Rinaldi pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah teman-temannya pulang, Rinaldi membicarakan hal minta bantuan jin itu kepada istrinya. Ternyata istrinya tidak setuju karena bertentangan dengan agama. Namun akhirnya istrinya setuju setelah dibujuk oleh Rinaldi dengan iming-iming kekayaan dan nanti hidupnya akan bahagia. Tempat jin pemberi kekayaan itu ada di hutan Jawa Tengah. Tempatnya di pegunungan, jadi untuk menjangkau tempat itu penuh perjuangan. Rinaldi tetap nekat meski syaratnya berat dan diingatkan itu dosa yang tak terampuni Allah. 1 minggu setelah mendapat penjelasan itu, Rinaldi langsung pergi menuju tempat pesugihan yang telah ditunjukkan oleh Rianta. Kurang lebih 2 jam perjalanan dengan naik motor, sampailah di tempat yang dicari itu. Dia disambut orang tua berjenggot yang juga juru kunci. Rumahnya model rumah joglo, kelihatannya sudah tua. Setelah dipersilakan duduk, Rinaldi lalu menyampaikan maksudnya. Kiai, kedatangan saya di rumah Kiai adalah untuk minta penglaris, karena saya pedagang bakso. Sebelum menjawab maksud Rinaldi itu, Kiai tadi menanyakan, Mas namanya siapa? Kalau saya namanya Kiai Braja Sasmita. Rinaldi pun menjawab, nama saya Rinaldi Kiai. Kemudian Kiai Braja Sasmita itu menjelaskan tentang syarat-syarat menerima kekayaan dari jin. Yang pertama menyediakan kemenyan, kembang setaman, darah ayam cemani, nasi putih, sayur gurih. Syarat kedua harus sudah punya pekerjaan. Syarat ketiga tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah, karena pesugihan ini bertentangan dengan agama dan pengikutnya, tidak akan diampuni dosanya oleh Tuhan Allah. Syarat yang keempat harus seizin dari istrinya. Syarat kelima, setiap Jumat Kliwon harus kesini mengadakan ritual 3 bulan sekali. Syarat terakhir, pada pertemuan Jumat Kliwon yang pertama, harus datang ke sini mengadakan ritual, istrinya harus diajak. Kemudian Kiai Braja Sasmita bertanya, syaratnya itu berat, diteruskan atau diurungkan mas? Rinaldi lalu berpikir, karena ada penjelasan bahwa pengikut pesugihan tidak akan diampuni oleh Tuhan Allah.
Karena pikirannya bingung, ia memutuskan diteruskan asal hidup di dunia ini bergelimpangan harta. Keadaan nanti di alam baka tidak ada yang tahu. Setelah berpikir lama, akhirnya Rinaldi bilang, "Diteruskan, Kiai." Kiai Braja Sasmita melanjutkan pembicaraannya. "Baik, besok Jumat Kliwon, kamu harus datang ke sini dengan istri untuk mengadakan ritual." Jawab Rinaldi, "Iya, Kiai." Menjalani ritual di malam Jumat Kliwon dengan mengajak serta sang istri. Setelah menerima penjelasan Kiai Braja soal syarat-syarat mendapat pesugihan, Rinaldi langsung pamit pulang. Sampai di rumah, ia bercerita dengan istri bahwa besok Jumat Kliwon ia akan diajak ikut ritual. Tentang ritual itu melanggar agama dan termasuk dosa yang tak terampuni Allah. Tidak diceritakan kepada istri. Istrinya pun mau diajak ikut ritual. Tibalah pada Kamis malam Jumat Kliwon, maka berangkat Rinaldi dengan istri ke rumah Kiai Braja Sasmita. Setelah tiba di rumah Kiai Braja Sasmita, ia mengetuk pintu dan bilang dalam bahasa Jawa, "Kula nuwun, Kiai." Dijawab dari dalam rumah, "Monggo Mas, mlebet kemawon." Rinaldi dan istri lalu masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan duduk, Rinaldi dan istri segera duduk. Kemudian Kiai Braja Sasmita menjelaskan, ritualnya nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang silakan istirahat dulu. Setelah jam 11 malam, Rinaldi diajak ke tempat yang berada di rumah kecil di bawah pohon beringin. Sebelum masuk rumah itu, Rinaldi disuruh mandi air bunga yang sudah disediakan. Sesudah selesai mandi, diajak masuk rumah ritual dan istri harus diajak. Saji-sajian lengkap yang dibawa Rinaldi sudah disusun diletakkan di meja kecil. Kemudian Rinaldi dan istri duduk di selatan meja, sedangkan Kiai Braja Sasmita ada di timur meja. Kemenyan kemudian dibakar. Kiai Braja Sasmita mengundang jin. "Wahai jin peri perayangan, pemilik pesugihan, ada manusia laki-laki dan perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi, terjerat hutang. Ia ingin bersekutu denganmu. Berilah kekayaan dunia yang melimpah. Saji-sajian kesenanganmu sudah saya berikan. Datanglah dalam wujud manusia. Hadirlah, hadirlah, hadirlah." Setelah selesai, Kiai Braja Sasmita bilang kepada Rinaldi, "Tunggulah kedatangan jin pemberi pesugihan." Kiai Braja Sasmita keluar dari rumah ritual itu. Setelah ditunggu sekitar setengah jam, kedatangan jin wanita. Kemudian jin itu menarik tangan Rinaldi masuk dalam kamar yang sudah tersedia. Setelah Rinaldi menjalani ritual hubungan suami istri dengan jin, maka ia kemudian diberi kotak kayu hitam. Setelah berada di dalam kamar jin, wanita itu bilang, "Agar kamu bergelimpangan harta, sekarang kamu harus menjadi suamiku dan melaksanakan kewajiban sebagai suami." Waktu itu, Rinaldi langsung diajak untuk hubungan suami istri. Seperempat jam selesai, Rinaldi lalu keluar. Tak lama terdengar suara, "Istrimu segera kamu suruh masuk kamar." Rinaldi bilang, "Dik, sekarang yang masuk kamar kamu. Sebagai syarat, kita menerima harta yang bergelimpangan." Tahu kalau akan diajak bersetubuh, istri dengan lantang menjawab, "Tidak mau, Mas." Terjadi perang mulut antara Rinaldi dan istrinya. "Aku akan pulang," kata istrinya. Kemudian dari dalam kamar, keluar pria tampan sekali yang melempar sapu tangan ke tubuh istri Rinaldi dan bilang, "Mari, Dik." Melihat pria tampan jauh lebih tampan dari Rinaldi, ia tersenyum dan mau diajak masuk kamar oleh pria itu. Ternyata sampai kamar, istri Rinaldi itu birahinya tinggi, dan terjadilah seperti yang tadi dilakukan Rinaldi. Istri Rinaldi kelihatannya mendapat kenikmatan yang luar biasa. Ia merasa puas. Pria tampan itu ternyata jin.
Jadi istrinya Rinaldi itu terpengaruh oleh kekuatan jin. Sebenarnya jin itu rupanya buruk, tapi bisa merubah menjadi cantik dan tampan. Kedua jin itu menghilang semua sesudah habis bersetubuh. Sepeninggal jin itu, di kamar ada kotak kayu hitam. Kemudian Kiai Brajasasmita bilang, "Kotak itu ambillah dan jangan dibuka sekarang. Bukalah nanti kalau sampai di rumah." Demikian pesan Kiai Brajasasmita setelah ia masuk kamar ritual. Rinaldi setiap 3 bulan sekali, tiap malam Jumat Kliwon, diminta datang ke rumah Kiai Brajasasmita untuk mengadakan ritual. Jangan lupa, setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, kotak itu kamu letakkan di kamar tidurmu. Setelah diberi penjelasan itu, Rinaldi dan istri kemudian minta izin untuk pulang. Rinaldi memang berkelimangan harta, tapi keluarga tidak harmonis, dan akhirnya stres jadi gila. Setelah sampai di rumah, kotak kayu hitam pemberian Kiai Braja dibuka Rinaldi dan istri. Astaga, isinya tumpukan uang ratusan ribu rupiah. Dengan senang, istri Rinaldi bilang, "Kita kaya, Mas." Setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, kotak itu dipasang di tempat tidurnya. Dalam mimpi, Rinaldi bermesraan dengan wanita yang ia ajak bersetubuh di tempat ritual waktu ia berada di rumah Kiai Brajasasmita. Pagi harinya, kotak itu dibuka, isinya juga uang. 3 tahun setelah Rinaldi bersekutu dengan makhluk jin, ia menjadi kaya raya. Ia punya rumah makan di kota-kota besar di Pulau Jawa. 10 tahun kemudian, ia membangun hotel dan villa di tempat-tempat wisata. Mobil mulai dari truk sampai mobil mewah berderet-deret di halaman rumahnya. Namun perlu diketahui, 15 tahun setelah menikmati kekayaan itu, rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Istri Rinaldi kerap jadi marah karena tak pernah disentuh oleh Rinaldi. Demikian pula ia selalu mengungkit bahwa dulu tidak setuju kalau Rinaldi mencari pesugihan. Ditambah anaknya yang sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Karena pikirannya kalut, lama-kelamaan Rinaldi stres dan akhirnya gila. Dia tidak bisa menjalankan ritual lagi dan jin menjadi marah, tidak memberi kekayaan lagi. Di samping itu, jin tersebut selalu mengganggu Rinaldi dan keluarganya. Keadaan seperti itu mungkin tagihan dari jin tersebut yang memberi kekayaan. Penderitaan seperti itu dialami oleh Rinaldi, sampai akhirnya nanti dia menjadi rekan sejawat setan. Hal ini merupakan pelajaran bagi kita, jangan sampai kita bergelimangan harta dunia karena minta pertolongan setan, karena akhirnya akan terjerumus dalam jurang penderitaan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.